Hai sahabat 1% bertumbuh, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas buku yang fenomenal, buku yang merupakan favorit saya dan buku yang gue banget karena buku ini banyak meningkatkan kualitas diri saya, khususnya dalam berbicara. Buku apa itu? Yaitu buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Yang. Bagi teman-teman yang merasa takut, minder, merasa bahwa nggak pede ketika berbicara di depan umum, maka saya sangat merekomendasikan untuk membeli buku ini. Mas, harganya mahal nggak? Oh, tenang aja, hanya 3 cup kopi kenangan. Wah, which is hanya cuma 67.000. Jadi langsung saja kunjungi toko kesayangan Anda, Gramedia ataupun yang lain, langsung beli bukunya. Agar kita sama-sama 1% bertumbuh setiap hari. Baik, langsung saja kita bahas. Buku ini merupakan karya dari seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan bernama Oh Soo Yang. Oh Soo Yang telah melawang buana dalam bidang komunikasi. Banyak orang-orang terkenal di Korea yang mempercayai dan memberikan support kepada buku ini. Dan kemudian buku yang memiliki tebal 238. Lumayan, ya bisa lah untuk seminggu ya. Ada 5 bab guys ya. Bab pertama berjudul Perbedaan Juara 1 dan Juara 2 terletak pada ucapannya. Pada bab ini, Osu yang memberikan penjelasan mengenai kesan pertama yang diciptakan seseorang terhadap orang yang baru dia temui itu berawal dari ucapan. Kemudian, dipaparkan bagaimana teknik seorang pelamar pekerjaan yang dapat melakukan storytelling ketika memperkenalkan diri pada saat wawancara kerja, hingga penjelasan mengenai penyebab seorang takut berbicara di depan umum. Bab ini ditutup dengan berbicara seakan sudah terwujud. Di dalam Osu yang juga menyatakan bahwa ini merupakan hal yang paling basic yang harus dimiliki oleh setiap orang. Berbicaralah dengan antusias dan bertingkah seolah Anda telah sukses. Mulai sekarang, berbicara sambil membayangkan bahwa Anda akan segera sukses, maka tak lama lagi impian Anda akan terwujud. Oh ya, membahas bab 2 nih. Bab 2 ini ada rumusnya. Ya, rumusnya adalah pintar mendengar, pandai berbicara. Pada bab ini, Osu yang memberikan rumus terapi komunikasi agar dapat komunikasi dengan baik, yaitu C sama dengan Q kali P kali R, ya. QPR. Ini kalau QPR kayak grup Liga Inggris nih. Oke. C untuk communication atau komunikasi ada 3 hal untuk memenuhinya, ya. Yaitu Q untuk question atau pertanyaan, P untuk prize atau pujian, dan R untuk reaction atau reaksi, ya. Jadi komunikasi itu harus ada Q atau pertanyaan, sekali lagi P harus ada pujian, karena kalau nggak dipuji orang tuh males dalam berkomunikasi, dan F reaction, memberikan sebuah reaksi baik itu secara verbal, visual ya. Kemudian dijelaskan pula teknik membujuk paling ampuh, negosiasi untuk memperoleh keinginan, serta inti dari perdebatan ialah mendengarkan lawan bicara. Bab ketiga yang berjudul ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. Di bab ini kita akan diberi penjelasan mengenai suksesnya sebuah produk karena satu kata kunci. Contohnya iklan Cocopi yang ada di Korea. Cocopi telah lama menjadi cemilan rakyat Korea sejak 70 tahun. Wow, awet sekali ya. Produk ini dapat bertahan hingga saat ini karena produsen mengemas produk mereka dengan kata kunci perasaan. Dengan konsep perasaan yang familiar dengan rakyat Korea, menjadikan produk ini terus dilirik konsumen untuk menyampaikan perasaan mereka pada orang-orang di sekitarnya. Bab ini juga membahas bagaimana seorang produsen dapat menetapkan nilai produk dengan baik supaya dapat bertahan menghadapi persaingan pasar. Bab keempat yang berjudul beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Bab ini diawali dengan kutipan kata-kata mutiara, long learn for long run. Kemudian Osu yang memberikan contoh melalui kisah hidup pembawa acara terkenal Korea Selatan, yaitu Yo Jae-suk.
Sebelum mampu memukau mata banyak penonton dengan kelihayan dalam membawakan beragam program hiburan, Yo Jae-suk pernah menjadi seorang reporter. Wah, oke. Untuk acara Entertainment Weekly yang masih berusia 20 tahun, Yo Jae-suk berkali-kali gagap karena saking gugupnya ketika dia siaran langsung. Sehingga hari ini membuatnya dikeluarkan dari acara tersebut. Gila, dipecat gara-gara gagap. Nah, melalui kisah Yo Jae-suk ini, Oh Soo-young menyadarkan pembaca bahwa semua orang memiliki titik start yang sama dalam hal bicara komunikasi. Kemampuan berbicara bukanlah bawaan lahir. Bab ini juga diberikan 10 aturan komunikasi sukses ala Yo Jae-suk. Kemudian dijelaskan juga bahwa komunikasi yang baik itu berisi perkataan yang jujur dan tidak berlebih-lebihan. Bab ini diakhiri dengan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalamnya, Oh Soo-young menyatakan, apakah Anda sedang merencanakan hal besar? Maka jangan lupa sisipkan semangat yang besar dalam ucapan Anda. Semangat itu akan menyebar di sekitar Anda dan akan membantu Anda melangkah maju. Suara, lafal, gestur, dan konten semua memiliki peran penting dalam berbicara. Namun semangat Anda adalah mantra terbaik untuk mewujudkan masa depan yang Anda impikan. Bab kelima, sekaligus bab terakhir dari buku ini berjudul Suara Bagus Bukan Bawaan dari Lahir. Pada bab ini, disajikan teknik-teknik mengolah suara berdasarkan pengalaman dari Oh Soo-young yang terdiri dari vokalisasi, melenturkan organ artikulasi, dan bernapas ala Choi Kung Al. Kemudian diberikan kisah inspiratif dari tokoh publik Korea Selatan yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mulai dari aktor Song Joong-ki hingga pembawa acara kondang seperti Lee Gum-haden dan Sung Si-kyung. Wah, menarik banget ya. Ternyata buku ini banyak inspiratif, banyak cita-cita yang bisa kita pelajari. Jadi jangan lupa untuk segera membeli di toko kesayangan Anda. Buku ini memiliki keunggulan, misalnya cover buku ini terlihat elegan dan cover yang memiliki sampul motif jeans yang khas. Selain itu, setiap bab pada buku ini diawali dengan kutipan kata-kata mutiara. Berbicaralah layaknya seorang pemimpi, maka mimpimu akan menjadi nyata. Ya, memang kalau dalam ilmu NLP itu ketika kita sering mengucapkan, maka alam bawah sadar ya, subconscious kita akan menjadi terangsang dan akan tertanam. Dan itu merupakan sebuah doa ya. Jadi bagus juga nih buku. Buku ini juga selalu menghadirkan kisah tokoh-tokoh terkemuka. Jadi pendapat saya membuat orang yang baca buku ini menjadi semangat. Ya baik, kurang lebih itu yang bisa sampaikan. Yuk jangan lupa langsung beli di toko kesayangan Anda dan thank you.